sudah benar yang urusan besar-besar. Iya. Tapi kenapa sampai urusan yang kecil-kecil ini ada? Penting, karena kadangkala ini di bawah ini putus. Di sini banyak korupsi, di tengahnya ini. Harus kita turun. Itu berharap pelayanan, sentra-sentra pelayanan, Iya. birokrasi, pelayanannya itu seperti Pelayanan salah satu bank. Salah satu permasalahan yang gue lihat nggak kelar-kelar dari era ke era, dari masa ke masa itu adalah soal tegaknya keadilan. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Wah, maksudnya. Seperti itu. Ketimpangan itu masih terjadi. Contohnya, Banyak. Banyak, iya benar, banyak. Anda tidak bisa memancing saya. Iya. Nggak kalau karena nggak bisa dipungkiri saat ini kan kita juga lagi deket banget menjelang bahkan sudah masuk ya masa pemilunya, tapi kampanyenya belum. Ya. Cuman itu yang jadi persoalan yang nggak pernah putus, dan gua rasa tawaran dari para capres, cawapres maupun kepala daerah belum ada yang konkret gitu loh. Iya, siapapun presiden ataupun wakil ataupun Iya. hukumnya. Makanya sini kita mau nggak gunain ada, masalahnya. Gitu. nggak ada yang selesai. Kayak misalnya contohnya yang kemarin baru lagi rame, yang cewek laporan motornya hilang. Laporan tahu itu gue. rame yang di TikTok. yang temennya nitip bukan sih? Beda lagi, Oh, beda ya? ada. Oh, beda Jadi dia lapor ke yang terdekat lah, Iya, iya. polisi yang Polisi. terdekat. Ya ke polsek lah. Nah, cuma ditanganinnya lama banget. Nah, ini. Dan itu tuh jadinya tuh kayak kayak disuruh sinilah ke situ lah, tapi ujung-ujungnya ya nggak ada ujungnya aja gitu loh. Mirip kayak Nggak teman langsung gua ditanganin. heeh. kehilangan laptop, melakukan pengaduan sesuai jalur lah, sesuai Iya. jalurnya, sesuai prosedurnya. Tapi ya gitu, malah jadi dia yang disalahin. Naruhnya di mana? Itu dia. Gue juga pernah kehilangan motor kan tahun berapa itu pokoknya. Dihipnotis Jatuhnya lu. enggak, hilang aja nggak nyampe 5 menit, ditinggalin, distandarin, hilang aja. Ya Gua pasti kira dong. dihipnotis diginiin motornya. Kagak. Tapi ada sepupu gue Temen kayak gua begitu. gitu soalnya. Iya, temen gue juga ada. Pelaku. Ah, enggak, teman gua korban. Oh, korban. Temen gua dikasih daun. Katanya daunnya nyala. Terus? Daunnya nyala terus dia kayak apa namanya, kayak gue coba gitu-gitu lah. Ya. Jadi dilihat sama orang nih, bocah ngapain ya kan. Kasihan banget. Nah, jadi dia jalan tuh, dia jalan. Katanya tuh ini batu, katanya batu, tapi batunya tuh nyala, bersinar. Dia ngeliatnya gitu. Jalan. Tentunya. Sebelum temen gue itu temennya sama katanya. Nah, temennya udah nunggu di seberang. Pas temen gue lagi gitu-gitu, diterakin, "Woi, motor hilang." Motor hilang. Pas dilihat, wah ngapain anjir, katanya, "Woi, daun dipegang." Hipnotis. Nggak apa, kayak lapor. Akhirnya melapor. Lapor. Cuma ujung-ujungnya kayak tetap nggak ketemu. Ya udah ikhlasin. Itu tahun Itu kan. 2016 apa ya? Itu Udah tahu lama yang banget sih. nggak enak. Iya, Jatuhnya kayak kita yang kehilangan, ya kita sebagai warga ya bagaimana bang, mau dikunci ganda juga maling lebih pinter, mau dikunci ada 15 biji, nanti ngerepotin sih. Cuma ada aja gitu caranya. Bahkan kalau lo lihat berita yang maling yang ditanya, lo paling gampang motor apa? Bahkan motor yang gede yang paling gampang yang cuma 3 detik itu pernah dibilang. Masa Apalagi motor gua. Ada yang Ada, hitungan iya. detik tuh ada. Ada. Iya, Secepat hitungan detik ada. Iya, dan gitu saat kita ngelapor pun nggak ada penyelesaian gitu, nggak ada solusi. Kita cuma bilang ya siapa suruh taruh sembarangan. Ya. Capek banget nggak Tapi sih jadi tapi warga? pas malingnya ketemu, gue juga pernah lihat sih, apa namanya? Digebukin. Bukan malingnya ketemu, kayak pelaku curanmor ketangkap nih. Nah, motor-motornya itu emang ada di polsek dan dihubungin orang-orang yang Iya, ada yang berhasil Ada. gitu kan. Nah, untuk memungkinan juga ya. Iya, maksud gua. hanya saja yang terlihat secara kasat mata, Iya. ini bukan hanya satu itu aja ya Iya. kasusnya ya. Tapi di berbagai sektor yang namanya keadilan buat seluruh masyarakat, bener-bener buat masyarakat itu penting banget. Karena masih ada istilah privilege bagi sekelompok orang aja yang dilayani lebih dulu, diprioritaskan. Ini di berbagai sektor. Nah, ini jadi persoalan, ini belum ketemu bagaimana formulanya supaya
birokrasi kita atau penegakan keadilan kita di tanah air ini bisa benar-benar merata ke semua status. Benar. Ini soal hal receh ya, apalagi kayak yang korupsi-korupsi. Apalagi yang di level atas sana, betul. Ya kan? Termasuk ya hukuman bagi pelaku-pelaku, ya kan dilihat dari tindakannya yang impact-nya besar, itu masih bisa lolos. Itu yang miris juga yang kalau misalnya gue pernah lihat di TikTok ya, kayak perbandingan ada nenek-nenek yang cuma maling ubi karena dia lapar, itu di penjara 5 tahun atau something. Oke. Sedangkan yang korupsi miliaran itu cuma 2 tahun 3 tahun gitu Iya. loh. Iya. Di Itu bawah itulah. nggak make sense banget gitu. Ya itu jadi contoh nantinya, jadi contoh buruk soalnya gitu loh. Iya, jatuhnya kalau misalnya sekarang kita lihat masalah-masalah yang ada, kalau ada berita misalnya orang besar ketangkep nih, Ya. orang pasti mikir, alah nggak bakal penjara itu mah. Iya. Udah ketanam orang-orang mikirnya ya orang-orang kayak gitu akan lepas dari hukum. Iya. Di level akar rumput kayak kita sering banget kan mobil yang ada tweet. Iya. Nah, ketika dia melanggar aturan di jalan, viral dan sebagainya, akhirnya karena dia adalah anak dari pejabat atau bla bla bla, akhirnya ya udahlah gitu, jalur kekeluargaan aja lah gitu. Ini berarti kan masalahnya di situ gitu. Keadilan itu tidak merata, tidak dirasakan ke semua masyarakat, ke semua lapisan gitu. Iya benar, iyalah. Ini persoalan yang besar. Nggak cuma hukum ya, Iya. bahkan kayak rumah sakit. Ya, sektor kesehatan. Rumah sakit paling parah sih. Paling parah sampai Temen detik gue ini. dari pagi dia baru dapat obat itu di malam. Ya. Oke, dia minjem motor gue pagi-pagi. Dia temen kosan gue kan. Pasien BPJS. Iya. Dia Iya. mau periksain kupingnya udah kayak orang pengen meledak gitu loh. Iya, Tapi betul. baru gue chat katanya pulang sore, tahu-tahu jam 10-an dia baru ngambil obat. Astaga. Separah itu ngantrinya. Katanya emang ada 2 jalur dan umum tuh lebih cepat. Kan umum bayar. Iya, tapi kayaknya ada lagi jalur privilege. Nah, ada. Kenalan lebih dokter. cepat. Iya, Orang keluar dalam. ya. Influencer kayak gitu. Lo Kayak kalau- kemarin tuh konser Coldplay. Ada yang normal beli tiket dan sebagainya. Gue baca di ini ya di salah satu thread Iya. aja di Twitter dan ternyata ada yang ngasih testimoninya. Iya, gue juga tiket gue bermasalah tapi karena gue punya temen di PK Entertainment yang nyelenggarain ini tiketnya jadi gue bisa masuk nih. Iyalah. Parah juga sih. Nah, konser-konser lagi bermasalah. Kemarin juga BMTH juga bermasalah. Iya, bermasalahnya apa? Kalau yang viral yang gue lihat yang konser BMTH itu gara-gara itu penontonnya pada Ya, ngerekam. penontonnya juga kampung. Rusuh. Iya. Tapi kita nggak nonton konser Coldplay nih. Enggak usah. Gua nggak apa lagunya, Udah cuma lewat. Fix You doang. Ya, gue cuma tahu Yellow. Ya lu makanya tanya sama Bang Bagus doang kan Ntar. dia udah nonton. Takut aja lah. Nggak 2 hari soalnya, sehari. Minggu depan kali. Nggak tahu depan. Ya pada ini itu. Nah kita butuh Kebal-balan. sosok yang hadir, membawa gagasan dan menawarkan hal yang konkret gitu loh untuk kasus tadi, masalah-masalah tadi. Dan gue melihat Pak Mahfud itu salah satu sosok betul. yang sangat potensial. Karena benar-benar tegas secara penegakan hukum kan. Kemarin juga dia salah satu orang yang ikut akhirnya bersuara soal kasus Ferdy Sambo ya. Oh itu berani banget waktu pas Pak Mahfud itu bilang bahwa ada geng gerilya di tubuh institusi, salah satu institusi lah ya, yang beliau mengatakan bahwa ada upaya menghambat kasusnya Ferdy Sambo. Nah, beliau bongkar. Iyalah. Ada kerajaan di dalam institusi itu. Wah itu ngeri banget kan. Iya. Gua sebagai orang Jakarta, walaupun dia orang Madura, Iya. gue sangat mendukung dia sih buat kalau secara soal ketegasan hukum sih. Iya, betul. Karena emang berani banget, emang harusnya. Kalau kayak gue gitu perhatiin, memang masalah yang tadi Cynthia ceritain di level akar rumput, kemudian problem yang di level para kaum berdasi ini, Pak Mahfud itu emang nggak tedeng aling-aling gitu, jadi benar-benar terabas aja. Kalau lu salah. Gue lupa, gue pernah lihat video yang dia lagi persidangan gitulah. Nah pokoknya udah diketok palu lah akhirnya sama dia. Nah ini tuh nggak terima. Oh, diusir akhirnya?
Iya, iya benar, akhirnya diusir kan. Setegas itu. Iya, lawyernya itu diusir sama Pak Mahfud waktu zaman beliau jadi ketua MK. Iya betul. Nah, emang kita butuh yang tegas sih secara peradilan hukum. Iya, Pak Mahfud juga Jadi berani. nggak pandang bulu. Nggak mandang bulu, berani membongkar berbagai kasus yang dilakukan oleh para mafia hukum. Iya iya. Mafia tanah juga gak? Iya juga, mafia tanah. Iya banyak loh. Iya. Gue di daerah sana tuh. Mafia bola? Mafia bola, iya. Enggak kan, mafia bola udah ada yang nanganin tuh. Oh, emang ada mafia bola, Lid? Ketum PSSI-nya. Oh iya. Iya, kan udah ada PR-nya dia lah gitu. Iya. Udah bukan Tapi kan urusan Pak Mahfud lah ya. Iya, cuma saya kan gagal cawapres kan. Akhirnya. Berat. Ya. Tapi mungkin seenggaknya walaupun Ya gimana nih kayak- soal keadilan ini Iya. gimana? Keadilan kalau misalnya dibilang keadilan emang nggak akan pernah adil ya. Oke. Emang Tapi iya, Sin? dengerin lu kan belum kelar gitu. Keluar deh. Iya, kamu keluar deh, kamu cuma mancing-mancing doang. Iya. Nggak ada gunanya. Ya tau nggak? maksudnya emang susah kalau misalnya untuk memeratakan keadilan gitu. Karena Ya, pasti akan iya. ada yang dikebelakangkan, ada yang didahulukan. Iya. Cuma seenggaknya dengan adanya Pak Mahfud sih kayaknya yang kita lihat dari kasusnya Freddy Sambo lah. Di Iya. saat orang-orang mikirnya ya udah ini orang nggak akan ditangkap. Betul. Orang-orang udah pasrah Itu lah. udah keren banget, apa Iya udah kan? untouchable. Karena udah bener-bener udah nggak bisa ke gimana lu ke semuanya ketutup. Nah, pas ada Pak Mahfud diselesain ya seenggaknya masyarakat bisa mikir kebuka lah ya. oke nih, berarti ada nih keadilan Ada, nih. harapan. Ada secercah harapan kita akan baik-baik saja. Orang-orang di atas itu nggak selamanya di atas. Exactly. Keren banget bahasanya. Iya, seenggaknya kalau lapor didengar gitu lah. Iya. Tapi emang salah satu gagasannya juga buat gua agak lupa panjangannya apa. Cuma di terakhir-terakhiran tuh kita sebagai pelapor itu nanti bisa mantau laporan kita Oh itu iya. sudah sampai sejauh mana. Itu yang diharapkan warga. Itu seru sih. Itu yang jadi salah satu gagasan. Itu yang jadi masalah karena selama ini kan. Iya. Kita nggak tahu laporan kita udah sampai mana. Kurangnya pengawasan di institusi yang memang harusnya berwenang itu yang jadi masalah karena nggak ada pengawasan. Betul. MK aja baru ada kan pengawasan. Iya benar. Yang ngelantik si ketuanya lagi. Dari sana, dari sana. Udah lewat, udah kita hormati putusannya. Iya. Nah, Gua cuman hormatin terus gua. Hormatin Respect terus. gua. dan cita-cita gue nih, dambaan gue, mudah-mudahan nih ya kalau terwujud Pak Ganjar dan Pak Mahfud jadi nih presiden dan wakil presiden, gue tuh berharap pelayanan, sentra-sentra pelayanan Iya. birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan atau berkenaan dengan instrumen hukum, gue tuh berharap pelayanannya tuh seperti salah Pelayanan satu bank. BCA. Udah tahu lu larinya ke situ pasti. Karena emang sejauh ini pelayanan paling bagus di situ ya. Iya, di bank itu loh. Kan pintu dibukain. Ih. Mau ngapain? Keren gak sih kalau Enggak, sampai selamat pagi Ibu, ada keperluan apa? gue jamin Oh, store ratingnya tune-nya. 5 itu langsung. Iya. 15 kalau 15. bisa. Iya. Apa bukan apa susahnya ya, maksud tapi gue menurut gue mereka adalah abdi negara, pelayan rakyat yang emang semestinya ngelayanin, bukan yang justru acu tak acu atau bahkan nunjukin arogansinya kepada rakyat. Ya jangan kayak gitu. Nah, ini transformasi ini yang dibutuhkan banget dan sebagian besar milenial sama Gen Z kan banyak yang mengidolakan sosok Pak Mahfud karena Iya. objektivitasnya keren banget. Dan gue berharap Pak Mahfud tetap berada pada posisi itu ketika nanti beliau jadi wapres. Iya betul. Tidak berubah sedikit pun ya. Kalau misalnya kita lihat ya, selama ini kan yang kita tahu yang diomongin sama netizen, capres itu kan Iya, yang betul. selalu diem gitu, autopilot. Cawapres. Oh iya, cawapresnya kan autopilot Ya, gitu. semuanya. Iya. Jadi kayak ya udah panjangan Ini netizen aja. ya. Iya kan? Kayak ya udah cuma ada nama aja gitu loh. Ban serap maksud lo Betul. gitu lah ya. Karena yang dilihat begitu kan. Yes, di betul. luh-luhkan sama Ya. netizen. Nah, sekarang kalau misalnya mungkin beliau naik, wih, siapa lu yang mau ngomong di ban serap? Makanya. Track recordnya Kan oke. Bahkan Iya. waktu itu pernah ngomong buat bagi tugas kan. Oh, dengan Pak Iya. Ganjar. Betul. Urusan hukum biar saya yang tangani. Gila keren banget. Ini berarti betul tadi Cynthia bilang, ini sudah ada secerca harapan. Kandidat yang satu ini emang nggak kaleng-kaleng pengalamannya di tiga lembaga, eksekutif udah, legislatif udah, yudikatif udah. Jadi ini udah paket komplit banget sih buat. Kredibel pasti. Oh udah jelas, sampai detik ini masih bersih namanya. Pak Mahfud tetap menjadi sosok yang bisa kita idolakan Iya. tanpa berubah
Meskipun nanti jika beliau sudah menjadi wapres. Malah kalau perlu lebih tajam lagi. Setuju ya? Sampai muncrat lu. Kelihatan lagi ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi sama kita di Dance.